Ini adalah part 2 kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Desar Yuwarta, seorang komikus dari Bali yang membuat komik Katos dan juga salah satu kontributor dalam komik kompilasi Konspirasi. Untuk part satunya bisa ditonton juga di channel ini ya, supaya tahu konteks pembicaraan sebelumnya. Nah, kembali kalau pertanyaan Mas Burhan tadi gimana nge-manage itu, ya orang pasti demanding kan. Yang kedua kapan ya itu. Yang kedua lagi dibuat. Jadi saya lagi planningnya proses sih, dibuat. planningnya emang udah nulis sampai 4 buku kan. Kayak pengen bikin mini series aja gitu. Iya. 4 buku. Nah itu akhirnya bikin, ini harus dilanjutin, pasti dilanjutin kan. Orang pasti pengen. Ya udah akhirnya tak buat, kayak mulai nulis. Kayak yang kedua udah masuk, storyboardnya udah beres, udah produksi gitu kan. Luar biasa. Kita bisa tunggu nanti. Semoga Call segera. gue. Amin ya. Semoga Reskom lah. segera publish lagi. Reskom Atau tahun kalau yang depan. belum pernah baca bisa dapat komiknya di mana Mas? Instagram atau DM ada aja. Tokped? DM. DM Instagram. Oh iya kan? Eh, Iya. Itu sudah masuk dalam studio Yapo Studio Yapo di Studio. Katos itu. Ya di kita Sudah terbentuk Yapo. publish lewat Yapo Studio. Soalnya ya Yapo Studio itu kayak orang mikir, banyak orang, oh ini studionya gede nih, banyak orang. Enggak, itu saya sendiri. Studio pribadi. Dia aja biar kayak nggak nge-publish pakai nama sendiri. gitu, kayak Iya. kurang lah gitu kan. Oh iya. Tapi dibuatnya lah naungan gitu, pada akhirnya Yapo Studio dipublish. Jadi enak tuh barang-barangnya, ada publishernya gitu. Jadi lagi-lagi Betul. kalau prinsipnya, kalau saya belum bisa dapat kesempatannya, udah saya buat sendiri kesempatannya gitu. Iya. Betul Mas, setuju Mas. Kalau belum ada peluang yang mendatangi ya kita buat peluang Kita buat sendiri aja. aja. Dan benar terbukti dari situ, emang dari komik pertama tadi dari studio Yapo Studio, emang abis itu onward akhirnya banyak sih. Dan itu jadi kayak membuka peluang ini ya, nerusin komiknya itu Iya tadi. benar. Akhirnya buat komik yang kedua malah jadinya bukan kata lain, malah bikin produk baru lagi gitu. Tapi aku masih amazed 40 langsung sold out itu. Wah, Iya. keren banget. Itu keren. Saya juga amazed. Kayak udah Terus yang di sini tadi acara kemarin hari pertama gimana? Apa namanya, tanggapannya yang di Komik Parah? asik sih, acara rame, kayak ya mungkin nggak serame event lain, tapi boothnya mungkin posisinya, aku agak di pinggir, jadi nggak terlalu kelihatan. Orang mungkin udah pada lepas dari circle yang lain, jadi ya ada aja sih kayak orang belanja, terus saya lihat surprising ini kayak ekspektasinya kan kayak ya udah bawa barang sedikit juga karena ada, tapi lumayan sih. Yang belanja juga penyerapannya juga lumayan oke, kayak bikin prints gitu-gitu, bikin buku-buku juga banyak juga, jadi oke sih. Ya kemarin waktu di event juga kan aku lihat apa konspirasinya itu ya, konspirasi sama Mas Rawal, ada Mas Edwin T, ada Judulnya aja konspirasi. Kita berkonspirasi pokoknya. Bukan kolaborasi, udah dia. itu pertama kali tergabung dalam itu mengajukan atau diundang di dalam kompilasi itu Mas. Benar ini. Tadi kan kita balik ke belakang tadi. Aku sempat bilang kayak tahun 2022 itu pertama kali ketemu mereka kan. Karena boothnya sebelahan. Jadi aku di sayap sini, mereka di sini nih gede. Mereka sewa 2 booth kalau salah. Itu sudah yang konspirasi 1 ya? Udah Belum. Oh belum ya? Oh malah belum. Belum. Jadi mereka kolektif jualan komik masing-masing, tapi satu pakai. Ini mereka bareng lah. Waktu itu kalau nggak salah ada Mas Is, Mas Pei, Itu isi Narto. Isyuniarto. Iskandar Salim, Faktab. Oh. Untung bocah Mas Isyuniarto aku jadi. Ya, makanya kan kayaknya beda banget ya ini ya, genre ini. Double Is ya. Mas Iskandar Salim, Mas Pei, Ferry Wano. Mereka bikin Palu Maut. Betul. Habis itu ada Mas Seta, Bagus Seta. Waktu itu rilis kalau nggak salah Beringas. Udah Beringas. Yang nulis Mas Is, yang gambar Mas Seta. Lele waktu itu Traitors sama Jena awal. Jimmy Jena belum ada, masih Jena masih Jimmy Jena kayak misalnya apanya gitu, yang bukan yang baru, bukan yang sekarang. Masih Jimmy-nya udah ada, tapi dia waktu itu buat Traitors sama Edwin. Mas Edwin itu mesti kemana-mana tetap
Araka dia. Iya, ngeri. Terus si biru apa gitu kan. Si Itu, biru ya. Selalu ada ya beli. Selalu ada kemana-mana itu. Wah, keren. Tapi belum ada di Geta ya, belum di Aisyah belum. Ayo visionary gitu. Habis itu udah, nah itu akhirnya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, bla 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 bla. Ya kenal lah sama mereka akhirnya, kenal. Di situ, tapi belum buat, tapi udah kenal. Nah, habis itu event berikutnya baru tuh kayak ketemu lagi sama mereka. Di situ benar-benar kayak waktu itu pada akhirnya, ya waktu itu ngobrol, pada akhirnya ngobrol. Akhirnya memutuskan lah, ya kita bikin grup yuk, dulu ya, terus bikin karya bareng yuk. Nah, setelah itu baru tuh mulai tercetus di grup itu kayak namanya ini logo. Akhirnya bam, rilis komik satu itu. Jadi waktu itu berlima dulu, 1, 2, 3, 4, 5, saya, Mas Is, Mas Pei, Lele sama Edwin. Rilis itu lah dulu konferensi satu tahun 2023 ya. 3. Ya. Baru habis itu ya udah 2024 rilis yang baru yang konspirasi Kedua ini. Buku kedua, tapi nggak konspirasi 2 nggak gitu, tapi konspirasi yang buku kedua aja. Berarti ceritanya beda dari yang Beda. konspirasi 1. Beda. Oh. Tiap Ada temanya, ada tema-tema. tematik sih dia. Buku 1 temanya apa, buku 2 temanya. Jadi Itu kayak antologi sebetulnya. antologi, kompilasi antologi sebenarnya. Ya. Tapi yang kalau yang saya itu part saya pengen ngelanjutin aja kayak yang buku 1 kan nge-launching IP baru tuh saya tuh kayak Saman Smash itu kan yang komik bed apa tukang rupiah tapi gulat. Nah itu premisnya rupiah tapi gulat. Sukanya gitu ya. Iya. Aneh-aneh ya. Iya. Rupiah tapi gulat. Itu yang kedua rupiah tapi gulat tapi dengan cerita beda gitu. Konsepnya tetap sama. Konsep karakternya tetap rupiah gulat itu. Ya dulu ini kayak apa? Ya itu sebetulnya nanti jadi kayak membranding si artisnya. Kayak Mas Devas nanti dikenal sebagai kreator komik-komik yang Devas siapa Devas? Mas Desar. Mas Desar, maaf. Salah lagi ngomongnya. Kan Eva selalu. Mas Desar. Nama. Iya. Sampai bawa nama juga. Ini bukan nama. Dulu namanya dia. Berubah nama. Dulu aslinya Kenalan sama saya pakai nama itu. Sekarang dia rebranding sendiri. Yang ubah nama dia sendiri. Sorry ya. Anda emang suka berubah nama. Ini kebetulan kan kakak kelas saya di kuliah dulu. Nah, kenalnya saya kan itu. Anda berubah nama, Mas. boleh. Ikalu ya. Ikalu apa? Nah, Komik juga. itu komik tuh kayak jadi kan terusnya udah tuh komik pertama action loh kan. Nah, setelah itu tuh kayak tadi saya bilang kan cepet dari situ ngebuka semuanya. Nah, itu tahu akhirnya dunia yang kayak lebih luas lah kayak ternyata komik tuh bisa digini, karakter bisa gini kesini. Akhirnya oke, saya bikin komik yang mungkin lebih bukan affordable juga, tapi lebih meluas lah kayak segmentasinya. Kayak saya bikin referensinya tuh kayak kartun-kartun barat gitu, kayak TMNT, terus kayak Samurai Jack gitu-gitu. Karakter yang Komedi. Ya ada komedi, ada action, ada ya kayak Iya. Itu lebih Eropa atau tetap Amerika style? American style. Tetap American Komedi style. Amerika. Iya kayak coba dilihat di Ikalu Mas biar ada bayangan. Ikalu. Instagramnya Saya cek videonya. Masih aman nggak ya? Ikalu. Nah itu. Ini yang Ikalu ini. Iya. Instagrammu banyak berarti ya Mas ya? Banyak gue. Selain komikus aku juga tato artis. Oh iya. Tato artis juga. Oh panas kenapa tangannya ada tatonya? Ini gambar sendiri? Enggak juga sih. Enggak bisa dong. Enggak sih. Dokter operasi sendiri juga Kaki susah bisa. kayaknya. Ya itu kayak ya Mbak Bar. Apa tadi judulnya Mas? Sorry Mas. Ikalu. Ikalu ini loh. Ikalu. Sudah berapa judul kalau untuk Ikalunya? Buku Ikalu udah ada Banyak covernya itu. Ya buku Ikalu udah ada 3 sih. 3 ya? Oh. Kalau ceritanya sendiri tentang Ini kayaknya karakternya tengil ya? Tengil dia. Tengil dan kalau dilihat Iya. absurd sih dia. Ya kayak ini masih kan. berarti nggak action ya Mas? Semi. Ada action. Ada actionnya Tapi juga. lebih semua umur lah. Oh. Nggak ada penggunaan kata-kata kotor, nggak ada penggunaan Kata-kata bersih ya Bos. semuanya. Bersih juga Enggak juga. Nggak terlalu. juga sih, kayak Anda harus nggak lucu juga. Apa 13 tahun ke atas lah. Ya kayak remaja lah, kayak Remaja. anak SD tuh Iya. dia kan kalau di PSCOM dapat itu awards kayak komik anak Kacau.
komik anak ya masuk nominasi komik anak gitu-gitu Itu kan. Ikalu itu. Ikalu Oh. komik anak, terus kayak ya jadinya cukup karena dengan pasar dia cukup diterima sama anak-anak gitu. Dan ya pada akhirnya mungkin kan kayak apa ya, bukan intensinya bukan bikin komik anak, tapi kayak nggak sengaja bisa dibaca oleh anak-anak dan masuk nilai-nilainya mungkin untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin banyak banget aku dengar saya dengar tuh orang tua yang beli Ikalu buat dibacain ke anaknya atau anaknya dikasih baca. Jadi karena sebenarnya nggak pengen kayak ini, nggak pengen kayak menggurui atau apa, tapi anak-anak dan orang tua tuh mencari sendiri nilai-nilai yang mereka bisa tangkap gitu. Misalkan kayak Ikalu pertama tuh soal lingkungan kan sebenarnya, karena keresahan di Bali gitu kan kayak lautan kotor, terus orang buang sampah ke laut, sehingga aku simplifikasi dengan oke, kalau kita buang sampah di laut, penghuni laut tuh pasti marah gitu, dan mereka kan marah ke ya kemana, ke daratan gitu. Ya udah premisnya gitu. Jadi makanya judul pertamanya Ikalu dan serangan monster laut gitu. Serangan monster laut. Yang kedua juga keresahan soal kenyamanan kita di jalan dan keamanan kita di jalan raya. Akhirnya buatlah Ikalu Jalur Maut Mutangkora gitu. Konsepnya kan masih bisa sebanding lah sama Aisyah gitu ya. Yang pendidikan juga ngasih kalau kita kan lebih ke Islam. Kita condongnya ke Islam. Ya di crossover kan bisa dia. Tapi Ikalu ini produk pribadi atau kerjasama dengan pribadi ya? Oh, bisa tuh, bisa kan. Ini juga sebetulnya kalau Aisyah itu kan pada dasarnya kan ceritanya ini ya, apa namanya, kebaikan melawan kejahatan sih sebetulnya, sesimpel itu. Cuma kemudian di dalamnya dikemas ada high technya, ada teknologinya, ada sains, sama ada unsur-unsur ini sainsnya tuh bener ada atau enggak sih sebetulnya gitu. Sama dari kalau adab-adabnya itu kan dari Islam itu harus gimana memperlakukan orang ya, kemudian memperlakukan orang yang jahat seperti apa. Nah, itu ada di situ. Intinya kita mau islamisasi secara diam-diam gitu. Itu produk pribadi dari Yapo juga. Ya pribadi. Enggak kerja sama-sama, enggak ada kerja sama orang lain. Ya, sendiri aja maksudnya. Salah satu project yang secara dengan perjalanan ya akhirnya buat seperti ini gitu kayak. Soalnya kan berbeda sekali sama yang komik pertama Katos lain kan, tiba-tiba kayak belok lebih ke ramah anak. Jadi kayaknya kan agak beda. Saya kira udah punya anak. Udah ada satu. Oh, jadi udah menikah juga ya. Menikah. Jadi alhamdulillah ya. Kayak apa ya, bukan dibuat bukan sengaja gimana ya, kayak nggak mau ramah sama anak. Cuman ternyata anak-anak itu menganggap ini ramah gitu loh. Berarti memang berdasarkan keresahan diri aja. Aku pengen buat ini, kebetulan cocok sama pasar yang ini gitu ya. Lebih ke nggak nargetin anak, tapi lebih ke semua umur. Jadi kayak orang tua bisa bacain buat anak. Jadi orang tua tuh ya kayak orang mau belanja safe gitu, mau beliin anaknya buku gitu. Jadi kan kayak ya lucu aja kalau orang tua ngasih anaknya buku gitu. Siap. Kan kayak dulu sih wajar ya, sekarang memang aneh. Iya kayak udah kenapa aneh, kita wajarisasi aja. Iya betul. Lalu dan kayak pengen aja bikin karakter yang bisa diidolakan sama anak-anak. Kayak kadang kebutuh ada anak-anak gitu. Wah, aku sudah ikutin Ikalu lo di Instagram ya. Aku mau gitu. Dibawa temennya lagi gitu. Kayak anak-anak SD kelas 4 gitu. Anak-anak kecil beberapa ya kayak anak Lele suka tuh Ikalu tuh. Itu beberapa teman-teman juga, ini anak saya suka gitu. Jadi ya pada akhirnya pas di Peskom masuknya kategori masuk ini kayak jadi komik anak gitu. Di Komik Para ada ya? Komik Para ada? Ada ya? Nanti bisa ditangkap. Ya mau deh, nanti kita buat Mas referensi juga buat Aisyah. Iya. Komik-komiknya soalnya sejalan lah untuk visinya kan sejalan. Komiknya masih ada nggak? Masih ada. Ya. Nanti kita inilah. Kalau misalkan kita booking satu ya. Di luar Komik Para ini yang mau pesen juga di DM-nya DM Mas aja. Desar. Kalau semua pembelian komik, merch, apapun yang terkait dengan karya saya tuh bisa didapetin di Yapo Studio sih. Yapo Studio. YAPOO_STD. Nanti kita kasih di deskripsi. Kasih di sini deskripsi. Let's go. Bisa dipesan, diborong untuk anak-anak teman-teman yang sudah punya anak atau adik-adiknya atau keponakannya atau anak tetangganya, boleh silakan bisa dipesan.
Ini adalah komik buat anak nakal ya. Kayak kata Lele gitu. kayak Kita harus cek dulu berarti nanti. Kita baca dulu. Kita review dulu. aman maksudnya kayak Review dulu. nggak tahu ya maksudnya mungkin tapi ini sih kayak apa ya, kayak tidak yang selembut itu tapi anak-anak tetap bisa terima gitu. Oke. Nggak yang kayak misalkan Kura-Kura Ninja gitu, TMNT kan dia tidak dialog-dialog yang menggurui, tapi mereka bertarung gitu kan, tapi anak-anak suka gitu loh, kayak mereka bisa meniru tapi nggak yang kayak ngajarin yang jelek-jelek gitu kan, yang mungkin gitu maksudnya. Oke. Iya. Karena kan punya karakter kan ada kayak Michelangelo itu dia agak kayak terlalu kekanak-kanakan, terus ada yang pemimpin, ada yang pemarah. Nah, itu untuk menunjukkan itu sih berbagai karakter. Iya. Nanti coba baca aja. Iya. Siap. Itu juga salah satu komik pertama yang saya rilis dengan color. Oh, kalau yang ini color. Satunya berapa Mas kalau itu? 75. 75 ya? 75. Oh, 75. Kalau color sih masih masuk akal. Ya. Color. Berarti produknya sudah ada Katosland, termasuk bagian dari konspirasi ya. The Fusionary Project, nama kolektifnya, produknya konspirasi. Ada juga Ikalu kan komunitas Solo. Ikalu itu translation dari bahasa Bali tuh Ikalu. Kalau ngomong bahasa Ikalu, Bali. bahasa Bali tuh. Kalau orang Bali tuh pasti ini kayaknya orang Bali deh buat pasti gitu. Artinya apa Mas? Boleh tahu nggak? Atau masih dirahasiakan? Boleh. Artinya apa? Si keras kepala. I itu sebutan buat menyebutkan anak cowok atau ya secara umum lah I kene siapa? Misalkan I Burhan gitu. Berarti si Burhan. Nah, jadi kayak I gede, si gede, I Made gitu kan. I plus nama berarti kita menceritakan si orang itu gitu. Ya kayak misalkan kita balikin ke gitu. Pitung gitu misalkan. Si Pitung. Kalau di Bali jadi I Pitung gitu. Jadi cuma kayak penyebutan aja. Nah, kalau itu kayak keras kepala, kayak batu gitu orangnya. Suruh dia B tapi suruh enggak B ya tetap ya gitu tuh. Ngotot lah orangnya. Kalau itu ngotot gitu. Ya mungkin nanti bisa dibaca aja lah. Kayak anakku. Ya kayak kita komikus kan orang ngotot sebenarnya. Iya. Udah tahu industri kayak gini tapi tetap bikin komik kan. Keras kepala ya. Mengutip kata Rowal gitu. Komikus lah orang ngotot. Iya. Mana Rolo itu dia? Itu dia beliau. Iya. Oh, itu ada Mas Sakti. Ada Sakti juga. Tapi nginep sini. Ya, keren. Oh, sampai Senin ya Mas ya? Aku sampai Senin Mas. Oh, ada kegiatan lain di Jogja atau cuman ketemu teman aja atau? Ini Komik Paraja itu karena booking hotelnya sampai Senin. Eman-eman kalau nggak dipakai ya. Kalau dipakai kasihan ya. Paling nggak beli jalan cemilan atau oleh-oleh. Ya, satu pertanyaan terakhir Mas. Kalau Mas. di Bali industri komiknya seperti apa? Dan aku benar-benar buta sama sekali. Soalnya waktu tadi ngomong sama Mas Suma. kayaknya susah Mas di sana, kita jadi merambahnya pasar sini. Lah aku pengen tahu kalau kondisi di sana sebenarnya. Aku juga buta Mas, enggak. Kalau komikus ya, maksudnya mungkin dari sudut pandangku ya, maksudnya di orang lain mungkin beda. Tapi kalau menurutku kalau komik di Bali bisa dibilang kayak ya nggak ada industrinya sebenarnya, kayak yang ngejalanin cuman komunitas itu aja yang dibuat sama Suma sendiri kan, komunitasnya si apa namanya Komikotopia itu naungannya di situ. Cuman ya beberapa orang mungkin sebagai komikus, aku dulu juga kan salah satu komikus dari Bali dulu kan, aku nge-webtoon juga tuh tahun berapa ya, tahun ada webtoon juga. Ada. Oh ya? Ya jadi sebelum komik cetak tuh aku udah webtoon 2,5 tahun waktu itu di Ciayo. Oh, almarhum. Ya kita juga pernah di sana juga. Kita juga alumni dari sana juga. Dari bayar. Dulu. Ini lanjut apa kan? Tapi sorry, kalau yang IP-nya itu masih bisa dipakai Mas Desar atau yang di Jaya itu? Nah dulu tuh balik lagi nih. Ini karena Mas Desar ngomong ya, jadi saya cerita nih pada Iya. Saya sengaja gitu. Soalnya banyak teman-teman juga yang kesusahan buat ngambil IP-nya sendiri kan. Nah jadi di Ciayo itu dulu saya selalu bikin kolaborasi sama waktu itu Suma, story-nya
dari semua gambarnya saya waktu itu bikin kalau nggak salah namanya kreator. Waktu itu kan lomba apa gitu, lomba Ciayo yang awal-awal gitu, kayak challenge yang gitu lah, bikin. Abis itu kalau nggak salah itu tuh dapat juara 4. Siap komandan. Juara 4 kalau nggak salah. Juara Sini juara ikut nebeng 4 ya. Apaan? Apaan? Diculik. Itu tidak. Itu ada rekaman. Kita sudah rekaman ini. Bagaimana ya? Gak apa-apa. Santai. Masukin ya. Santai. Ada punggung Mas Rawal yang naikin viewer nanti itu. Ini kan jarang-jarang dia muncul kan. Tadi gimana? Oh, balik lagi ke itu kan, ke apa webtoon kan, kayak Aku Si hubungin juara kamu. 4 kemarin. kok nggak salah ya, maksudnya harapan 1 atau apa gitu, intinya nggak masuk podium. Tapi waktu itu karena kalau nggak salah juri-jurinya sama editornya suka, akhirnya kita tetap diserialisasi. Oh. Uh, Udah dapat hadiah tapi dapat serialisasinya. Kayaknya dapat hadiah seberapa gitu, nggak masuk podium, tapi intinya nggak tahu sih. Katanya waktu itu ini harusnya jadi juara, tapi karena dia horor gini, jadi kayak kurang menjual gitu kan. Oke. Akhirnya Tapi tetap serialisasi, tetap dapat gitu, tetap dapat serial. Akhirnya jalan tuh Creators Nightmare namanya. Akhirnya waktu itu awal judulnya Obsession, terus diganti jadi Creators Nightmare. Isinya tuh komik ini tentang waktu itu apa ya, keresahan kreator tapi di titik ekstrim gitu. Itu kayaknya ya nggak tahu Mas nih. Burhan banget nih. Ya, keresahan kreator di titik ekstrim lah pokoknya. Ekstrim apa dulu nih? Ekstrim kanan apa kiri nih? Ekstrim lah. Pokoknya ekstrim sampai ke titik ekstrim. Dan nah itu bisa kita dapat lagi rights-nya karena emang punya kita kan. Jadi ya udah, akhirnya udah habis itu Boleh ya. next time Ciayo lagi ada lagi waktu itu di approve sama Ciayonya buat ngerjain IP in-house-nya mereka. Waktu itu aku ngerjain Jakarta titik nol. Belum. Itu monster-monsteran waktu itu. Kayak monster apa, kayak tiba-tiba Jakarta banjir gede terus ada monster lepas. Nah, udah kita menghindar dari monster itulah. Kayak komik-komik survival kayak komik apa, Anaconda gitu-gitu, kayak apa, Kraitong dan gitu-gitu yang buaya-buayaan ngeri-ngeri gitulah. Kayak apa, Jaws gitu-gitu, The Meg gitu-gitulah vibes-nya gitu. Tapi itu IP-nya dari IP Ciayo, itu nggak dapat tuh. Nggak bisa karena kan punya mereka tuh. Yang Creators Nightmare ini dapat. Dan itu spoiler ya, nanti akan diterbitkan ya. Kita tunggu juga. Beneran mau diterbitin? Kita tunggu juga ini. Terbitkan cetak ya. Siap. Udah diajuin sih. Tapi harusnya udah ready ya 2025 katanya gitu, kata Bapak Ayoga gitu. Kalau yang ini berarti kerjasama sama penerbit major. Harusnya Mas ya. Ayoga kan? Ayoga ya. Ayoga. Koloni ya? Koloni ya. Oke. Mas Ayoga, tolong ya. Ditunggu penerbitannya cepat ini. Biar kan konsistensinya itu dari 2022, 2023, 2024 kan sudah ada juga. Nanti 2025 ada lagi. Harusnya aman ya, harusnya Aman. lancar sih harusnya itu ya. Itu Mas Suma sih yang nge-follow up, nge-layout dan sebagainya, Mas Suma. Itu shout out buat Keren. writernya gitu. Kita tunggu terbitnya berarti ya. Tinggal tunggu terbitnya tahun 2025. Aku nggak berani pastiin sih, takutnya nanti nggak tahu kapannya, tapi dia bilang sih 2025. Oke. Kapannya nggak tahu. Siap. Kapannya nggak tahu. Terus tadi yang di apa? Industri komik Bali itu Itu nggak belum nggak ada sih, makanya pada cabut ke sini sih. memang. Tapi kayaknya konsisten kalau animasi lebih ini kok ya. Animasi malah game lebih animasi loncat kayak ya. lebih kan. ada kayak mulai dilirik kan di sana ada bis Iya. gitu kan. Emang tapi ya itu kayak proyek kan, ngambil proyek di luar cuma naruh tempat di Indo, itu banyak sih investor yang bikin studio di Bali tapi proyeknya tetap keluar gitu. Itu banyak. Studio ini kalau salah ada juga kayak studio yang ngerjain background buat anime juga ada. Apa ya? Itu Iya. zaman dulu ya, kalau salah. Ya udah lama. Dari zaman dulu. Ini kan berjam dulu emang. Siapa namanya kok saya lupa ya? Susah banget ya ngomong. Tapi itu Studio Ubud bukan di Bali kan? Studio apa gitu? tapi itu Timeline atau apa gitu masalah. Hmm. Pokoknya ada tuh, dia emang ngerjain Lavender
BG sama buat di Iya, anime-anime. Doraemon apa gitu. Udah terkenal dari dulu sih itu studio. Iya. Udah, ada yang mau disampaikan lagi? Udah tadi. Udah. Atau Mas Desar ada yang mau disampaikan lagi atau promo apa gitu? Udah semua? Ada yang Harusnya udah lah. udah semua ya? Kita tunggu Katosland Katosland 2. Katos ya, Katosland. Ikalu Ikalu 4. Betul ya? 3. Sama Yang keempat? Karena ada daily. Oh, karena itu artinya komik kompilasi yang ini Oh, sehari-hari. Jadi ya benar sih 3. Kan 3 sudah, berarti yang keempat lah gampangannya ya. Buku Yang keempat lah. lah. Buku 4 sama kalau konspirasi ada yang ketiga berarti Konspirasi ketiga pasti ada. ada plan, sudah ada pembicaraan. Ya, pasti ya. Pasti ada. Ini kan masih fresh banget nih. Nah. Kayak Baru launching yang kedua. baru matang banget. Jadi kita promo jual. Buat yang ketiga pasti ada sih. Tiap tahun kayaknya rilis. Siap. Jadi lebih semarak lagi dunia komik komikan lokal ya. Dan Indonesia. mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin dan Siap. bisa membeli. Ya, itu Amin, lebih penting ya. amin. Jangan Dibeli ya? support ngikutin ya, support beli aja. Beli ya. Beli. Enggak apa-apa enggak dibaca, yang penting beli. Salah satu buku. Ini penting dibaca. Ya, buat hadiah Kalau bisa. baca nggak beli kan kurang. Iya. Oh iya. Support yang Saya dong. kurang support. Oke, itu tadi obrol-obrol santai kita yang nggak terlalu santai sebenarnya sama Mas Desar. Obrol-obrolannya berat. Jangan lupa juga dibeli komik-komiknya Mas Desar. Ini ada di DM Instagram Yapo Studio. @yapo _std. Studio _std. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah merelakan waktunya, kuotanya menonton sampai akhir. Terima kasih sekali. Jangan lupa juga di like, komen, share, dan subscribe.